Halo Sobat Zaskar, kembali lagi di akun YouTube saya. Kali ini kita berada di Penatih, di mana kita berada di Peseraman Setia Pejati. Di sini kita kedatangan tamu Beli Yudi. Nah, Beli Yudi ini adalah ibarat penunggu di sini, di mana dari awal ini terbentuk sampai sekarang Beli Yudi tetap berada di Peseraman ini. Dan ngomong-ngomong nih Beli, saya sih dengar-dengar di desus-desus nih gini. Ada katanya hubungan rambutnya Beli dengan Peseraman, ini apa hubungannya Beli? Rambut dengan peseraman. Iya. Ya, ini memang kita kan punya semangat dari lama ya untuk mewujudkan rumah kebangsaan ini. Ini udah 2 tahun ini rambut ini ya nggak kalah panjang dengan rambut gadis Bali. Ya, ini sebenarnya bercandaan dulu kalau Peseraman ini, rumah kebangsaan ini nggak selesai, kita nggak potong rambut. Kita berpikir 2018 bisa selesai, Tapi ternyata banyak dinamika, banyak tantangan untuk mewujudkan sesuatu yang besar itu tidak mudah. Iya. Ya. Jadinya 2 tahun ini ya sudah panjang, tapi kita tetap harus jaga janji kita untuk komitmen mewujudkan rumah kebangsaan dan kebinekaan. berarti ini nasar dulu ya, sebelum Ya, rumah apa kebangsaannya istilahnya, selesai. nasar, kaul, mesesangi, Sangi. gitu ya. Ya, Gajah Mada itu kan punya janji tidak Janji. makan buah pala sebelum menyatukan Nusantara. Itu Gajah Mada. Budi Prayudi nggak mau kalah. Tidak potong rambut sebelum rumah kebangsaan ini terwujud. Ya. Berarti terinspirasi Terinspirasi dari dari Gajah Mada. Karena ini namanya rumah kebangsaan dan kebinekaan. kebinekaan. Nah, Dimana kan tantangan itu sangat besar kan tentang kebangsaan kita, tentang kebinekaan kita. di sini kan tadi kan Beli bilangnya rumah kebangsaan dan kebinekaan. Itu kan unik Beli ya. Kenapa namanya seperti itu? Ya, ini 2016 ya, 2016 kita mulai proses mewujudkan cita-cita ini gitu kan. Dimana waktu itu kita lihat kondisi kebangsaan kita ya, rasa kebangsaan kita di tengah situasi pada saat itu gitu ya, isu sara, politik identitas gitu kan, apa agamamu gitu Ya. kan, apa agamaku, dari mana kamu, kan begitu ini. Nah, akhirnya kita sejak itu kita berpikir kita harus membuat satu tempat bagi wadah berinteraksinya generasi muda dari seluruh Nusantara. Jadi nanti ini silakanlah orang dari Papua, orang dari Kalimantan, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, kita berinteraksi di sini dari berbagai suku agama, mewujudkan rasa persatuan dan persaudaraan. Iya. Itu konsepnya. Berarti gini kan Beli ya, entah itu agama apa, dari mana, provinsi mana, semua boleh berkumpul di sini. Jadi Itu kan Beli. interaksi di sini sebagai sebuah keluarga besar Ya, Nusantara. Nusantara. Nah, ini kan unik Beli ya. Di sini ada padi, semuanya ibarat ada alamnya lah gitu kan. Sedangkan di kota, di Denpasar kan terkenal beton gitu misalkan. Iya, Nah, kenapa Beli terinspirasi membuat peseramannya di Penatih? Ya, ini kan kebetulan Penatih ini adalah kajek kanginnya kota Denpasar ya. Kajek kangin itu menurut konsep kita di Bali kan suatu tempat yang kita sucikan, Ya, di mana pertemuan antara gunung dan matahari terbit gitu kan. Suatu tempat yang kita sucikan, dan suatu kebetulan memang di sini lahannya yang kosong, yang cukup luas gitu kan. Dia di tengah kota, tetapi kita seperti berasa Ya. tidak di kota. Ya, ya. Coba kita tidak ada hiruk pikuk kendaraan, ya Beli. asap kendaraan bermotor, keramaian klakson, Ya. nggak ada. Dan di sini kita juga bisa melihat sawah. Sawah. Ya, seperti nanti kita makan bebek goreng ya, seperti bebek tepi sawah gitu. Ya, seperti itulah Seperti kira-kira. itulah, Beli. Gitu. Ini unik juga Beli. Tadi kan saya ke atas Beli ya. Mm-mm. Saya lihat banyak bendera merah putih gitu kan di sana. Nah, kenapa Beli bisa menaruh bendera merah putih sebanyak itu? Ya, ya. Ini kalau kita katakan ini spirit kebangsaan, spirit nasional, ini kan berangkat dari ide dan gagasan anak muda ya. Iya. Ada KMHDI,
yang namanya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang juga berada di seluruh Indonesia. Ada forum alumni KMAD, ada berhimpunnya para alumni. Nah, ini memiliki spirit kan, kalau kita punya spirit di organisasi yang namanya 4 jati diri kita, ya apa namanya, religius, ya, humanis, nasionalis, progresif. Nah, nasionalis ini kita wujudkan dalam warna-warna merah putih, ya merah putih. Di sini coba tebak berapa ada bendera merah putih di sana itu. Coba tebak ada berapa? Nanti tebak-tebak berhadiah nih yang tepat menjawab dapat tipat gratis. Nah, ini kita punya warung tipat di sebelah ini. Ayo tebak berapakah jumlah bendera yang ada di rumah kebangsaan ini? Nanti bisa di komen ya. Di komen ya. Like and share. Kalau subscribe. Kalau betul minta duit ke Yudi ya. Ya, bentuknya adalah tipat cantok, rujak, apa ini ada nih es daluma. Ya, menu-menu tradisional lah ya. Tebak berapakah jumlah bendera yang ada di rumah kebangsaan ini? Ya, silakan datang ke sini, ke Penatih. Ya. Nanti jawabannya nanti kita nggak jawab. Tapi yang jelas ada banyak bendera, termasuk ini semua kita konsepkan dengan merah putih. Dinding ini merah dan putih, dan juga ada hitam ya. Konsep kita di Bali Tridatu. Ya. Jadinya di sana ada saluran air itu identik dengan Wisnu, ya warnanya adalah hitam disimbolkan. Di sana ada dapur identik dengan api itu lambangnya Brahma, merah. Nah, ini semua ada maknanya. Putih cat ini juga ada namanya. Ya, cat kaleng cat itu ada namanya, kita pilih khusus kan. Cat putih itu ada macam-macam. Ini namanya brilliant white. Ya. Putih yang cemerlang. Hati kita putih tapi punya kecemerlangan. Cat putih biasanya polos, dibodoh-bodohi kan gitu. Ini putih yang cemerlang, namanya brilliant white. Kodenya 1001, tapi mereknya nggak boleh disebut. Kecuali ngasih sponsor ya. Iya, gitu. Nah, gini, ini kan beli kan tadi bilang bahwa di sini kan identik dengan warna kan. Ya. Kalau di luar kan terlihat merah putih. Ya. Nah, kalau ke dalam kelihatan warna lagi beli, banyak warna itu. Ya. Nah, kenapa beli mendesain Pasraman ini terlalu banyak warna gitu? Ya. Memang ini kita pergulatan pikiran teman-teman di panitia ya. Jadinya merah putih ini spirit kebangsaan. Ya. Kita ini memiliki komitmen dalam negara NKRI gitu kan. Tetapi negara NKRI ini, Indonesia ini tidak serta-merta dibentuk serta-merta ada, tapi perjuangan. Nah, dia ada warna-warna di sana. Ada warnanya golden dome. Golden dome itu kubah emas. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna purple, ada warna coklat. Itu identik dengan Indonesia ini adalah berbineka. Kemerdekaan ini adalah semangat dan perjuangan dari semua pihak, gitu kan ya, dengan berbagai warnanya, gitu kan. Jadinya di situ menggambarkan bahwa kita ini beraneka ragam. Ketika banyak warna itu juga bentuk keindahan. Pelangi pun dia tidak satu warna kan. Pelangi itu kan berbagai warna. Itulah yang menunjukkan keindahan. Nah, spirit ini yang juga kita ingin adopsi, bahwa Indonesia ini terbangun dari beraneka suku, bangsa, agama, ras, dan adat istiadat yang harus kita hargai semua. Berarti ini ibarat contoh mungkin dari kebenekaan mungkin ya, sebagai simbol kita. Simbol ya. Termasuk juga ruangan-ruangan kita juga ada namanya. Ya, nanti seperti ini ruangan yang wantiran ini namanya Bung Karno Mahasabha, kira-kira gitu ya. Jadinya Bung Karno adalah founding father. Di lantai 2 ada perpustakaan. Perpustakaan namanya Bung Hatta Anacaraka. Kenapa Bung Hatta? Bung Hatta ini seorang pahlawan, proklamator yang memang senang membaca buku. Anacaraka bentuk aksara, jadinya perpustakaan kita namanya Bung Hatta. Bung Hatta itu lahir di Sumatera. Ya, nanti di ruangan di atas ada pahlawan dari Sulawesi, ada pahlawan keturunan Tionghoa, ada pahlawan dari Papua, ada pahlawan dari
Kalimantan, semua ada ruangan, ada nama-nama. Jadi inilah keberagaman Nusantara. Ini semua ada makna-makna simbol-simbolnya gitu. Termasuk anak tangga kita tuh lebarnya 45, artinya semangat 45. Ya, ya. Artinya kalau kita menunjukkan bentuk semangat kan diidentikan dengan angka 45. Ya, Ya itu juga jadi pertanyaan sampai sekarang masih jadi teka-teki saya nih. Kenapa ketika bilang semangat kok semangat 45? Kenapa nggak sekaliannya semangat 99? Lebih banyak angkanya gitu, Ya, ya. atau semangat 1000 atau semangat 17 lah kalau kita pakai kemerdekaan. Kenapa semangatnya semangat 45? Ayo siapa yang tahu? Kasih jawabannya. Dapat hadiah lagi. Semangat, kenapa semangat itu dikatakan sebagai semangat 45 yang paling semangat itu semangat 45. Kalau 48 lebih semangat kan harusnya gitu kan. Ini siapa enggak semangat 45 lagi. Mungkin Ini kalau 48 dulu beli nomor tok gawe. ini penggemar. Tok gawe. Nah, gini beli unik juga beli ya. Saya kan sering lihat di artikel kan bahwa peseraman ini kan ada yang bilang peseraman gotong royong. Nah, gimana sih kok bisa ada yang bilang seperti itu beli? Ya. Ini kita namakan juga sebagai rumah gotong royong. Oh, rumah gotong royong ya. Ya. Kan namanya rumah kebangsaan dan kebinekaan, tempat interaksinya generasi muda Nusantara, berbagai agama, etnis, anak muda itu berkumpul interaksi gitu kan. Terus kenapa dia juga namanya rumah gotong royong? Ini dibangun murni dari gotong royong kita semua, termasuk juga adik-adik mahasiswa, semua punya kontribusi, ya. Jadinya katakanlah pemerintah, ini lahannya lahan pemerintah. Pemerintah mensumbangsikan lahannya untuk digunakan. Pemerintah juga memberikan dana bantuan untuk pembangunan rumah, walaupun tidak sepenuhnya. Ada juga teman-teman dari swasta, BUMN juga nyumbang. Ini udah ada ribuan orang yang nyumbang. Ada yang nyumbang semen 2 sak, ada yang nyumbang pasir 1 truk, ya, ada yang nyumbang makanan dan minuman untuk kita sehari-hari di sini. Termasuk adik-adik mahasiswa, dia nyumbangkan tenaganya ya untuk antar surat ke sana kemari. Itu semua juga punya kontribusi. Ya, termasuk juga yang lain membantu mengetikkan surat, membantu memfotokopikan. Nanti di dinding, salah satu dinding itu ada yang namanya kita history wall. Ya, di sana itu ya. Dari sini kelihatan nanti mereka yang berkontribusi. Berkontribusi tidak harus dengan uang, berkontribusi tidak harus dengan barang bangunan, tapi berkontribusi juga dengan pemikiran, termasuk juga tenaga, waktu. Itu bagian daripada juga kontribusi kita yang kita namakan sebagai rumah gotong royong. Spirit bangsa kita kan adalah semangat gotong royongnya. Nah, kita ingin aplikasikan di sini ya, semangat gotong royong. Nanti di sana ada ya nama-nama kita semua yang memiliki kontribusi terwujudnya ini. Sekecil apapun kita harus hargai ya. Sekecil apapun orang yang membantu kita harus kita ucapkan terima kasih ya. Jadi kita ingatkan bahwa dalam sejarah bahwa ini ada support dari semua kalangan, tidak hanya mereka yang dari Bali, tidak hanya mereka yang beragama Hindu, tetapi kawan-kawan Muslim, Kristen itu juga memberikan sumbangsi. Ini bangunan ini fondasinya adalah dari batu seluruh Nusantara. Fondasi bangunan ini, jadinya fondasi itu kan tidak kelihatan ya. Fondasi itu kan di bawah. Ya, seperti pohon yang kuat itu akarnya yang ke bawah itu yang lebih kuat. Nah, ini fondasi ini dari batu seluruh Nusantara. Ada batu dari Aceh, dari Sabang, ada batu dari Papua, ada batu dari Sulawesi, batu dari NTT, ya, ada batu dari Kalimantan. Nah, itu kita jadikan fondasi bahwa bangunan ini dibangun oleh spirit kebinekaan dan kebangsaan. Itu simbol-simbol itu selalu ada. Nah, cara untuk mengumpulkan batunya nih beli, soalnya kan ini Nusantara nih, semua provinsi ada. Cara beli untuk mengumpulkannya ini ya, artinya ada kawan kita yang kebetulan ada tugas ke Bali. Nah, dia membawa batu ya batu ini nggak satu truk ya, hanya simbol barangkali satu ransel ya, dia bawa tambahan ransel lagi untuk isinya batu. Ada yang teman kebetulan dia harus dari Papua harus ke Jakarta, dia transit Denpasar, dia bawa batu. Jadinya saya
berkali-kali itu menjemput batu itu di bandara. Iya, iya. Dan suatu kesempatan kita ada tugas gitu, umpamanya ada kunjungan ke daerah, oleh-olehnya bukan makanan, ya. panganan khas daerah, tapi oleh-olehnya batu. Di batu. Ya, kan umumnya kalau kita ke daerah kan oleh-olehnya makanan khas sana gitu kan. Ke Palembang pempek Palembang gitu kan, umpamanya ke mana lagi itu, ke daerah yang lain itu kan, ke Kalimantan ada kepiting kenari gitu dan lain sebagainya. Ini oleh-olehnya ke daerah itu batu dari Nusantara. Ya itu batu-batu mulia dan ada namanya. Ada batu Sabang namanya batu Pancawarna. Batu dari Papua namanya batu Ciplok. Batu Ulin dari Kalimantan. Batu Miangas dari Sulawesi, Sojol. Jadi saya hafal nama-nama batu-batu semua. Pakar batu-batuan jadinya. Ini ibarat tukang batu akik hafal semua nama batu kita ya. hafal semua. Jadinya malah banyak yang tertarik untuk ikut memiliki batu karena itu batu itu punya kualitas yang luar biasa dan diminati oleh banyak orang. Batu-batu itu sangat indah. Kalau kita asah itu jadi sangat indah. Siapa sih yang punya ide nih, Bli? Pertama kali punya ide bahwa batu ini harus dikumpulkan gitu. Ya artinya ini sebenarnya ide spontan saja gitu kan. Kita bilang kebangsaan, kita bilang kebinekaan, tidak hanya kata-kata slogan semata, tapi harus kita wujudkan dalam bentuk simbol-simbol, aksi. Apa kita umpamanya nasionalis, kita wujudkan dalam warna merah putih, kita wujudkan dalam bendera, sehingga ini menjadi spirit tanggung jawab kita untuk melaksanakan merah putih gitu. Jadi kan kalau orang lihat merah putih, wah nggak ada apanya, yang ada apa deh gitu kan. Nah ini menjadi spirit kita berani kita menunjukkan merah putih secara visual seperti ini di dada kita, lebih merah putih dari apa yang kita harusnya begitu. Memacu diri kita untuk lebih peduli terhadap bangsa kita, lebih peduli kepada Nusantara dan Indonesia, termasuk rasa persaudaraan. Ini Bli, di sini kan khususnya di Bali kan udah banyak terdapat peseraman nih. Nah, yang membedakan di sini peseraman di sini dengan peseraman yang lain apa, Bli? Ya. Umumnya kan kalau kita lihat mindset kita tentang peseraman itu kan sesuatu yang barangkali tradisional gitu ya. Di kampung, di pelosok terpencil gitu kan. Mereka hanya belajar agama, keluarnya jadi pemangku. Gitu kan ininya. Kita enggak. Ya. Konsep peseraman adalah konsep yang kita bawa adalah kedisiplinan. Ya, yang namanya peseraman asrama penuh dengan katakanlah komitmen itu ya, katakanlah mereka yang bertugas menyapu ya komitmenlah menyapu, mereka yang tugas katalah piket berkebun ya berkebunlah. Nanti kita semua ini konsepkan seperti itu, tetapi kita modern gitu. Nanti ada yang namanya ruang telekonferensi ya, jadi ada perpustakaan digital gitu kan. Ini cita-cita ya, ini butuh support banyak pihak, butuh komitmen semua orang. Jadi kita modern tapi kita tidak meninggalkan budaya-budaya yang katakanlah harus kita tetap jaga. Contoh umpamanya ya sebelum berangkat kita bekerja, kuliah, karena nanti di sini ada asramanya juga, asrama mahasiswa gitu kan. Sebelum kita berangkat kuliah kita wajib sembahyang, mohon doa agar diberikan keselamatan. Nanti mereka setelah mereka berdoa, mereka wajib mencium bendera merah putih. Bentuk katakan kecintaan kepada Indonesia. Nanti juga mereka akan ada doa, termasuk juga mencium Ibu Pertiwi. Bentuk kecintaan kepada Ibu Pertiwi. Tidak buang sampah sembarangan, kencing sembarangan, gitu kan. Terus kita tidak menghargai alam. Makanya kita ada katakanlah semacam simbol kecintaan kita kepada Ibu Pertiwi. Nanti di sini juga tidak ada air yang terbuang. Ya kalau kita lihat itu semua air itu ditampung dalam pipa. Terus dia masuk ke dalam tanah, air hujan masuk ke dalam tanah, air limbah dimasukkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah, dijernihkan, dia digunakan lagi buat menyiram, buat flushing di kloset, termasuk sebenarnya bisa buat cuci muka dan cuci tangan gitu. Tetapi apakah kita faktor kebiasaan ya? Nah, jadinya kita di sini ciptakan kecintaan kepada
Ibu Pertiwi, kecintaan terhadap Nusantara. Tadi kan beliau bilang tadi ada asrama gitu kan. Nah, misalkan kalau orang lain pengen tinggal di asrama ini, apakah ada syarat biaya kah, syarat apakah misalkan gitu, apakah ada apa Ya. bebas? Intinya yang tinggal di sini adalah mahasiswa dari seluruh Nusantara. Mahasiswa yang sedang kuliah di Bali dari seluruh Nusantara. Orang Papua, orang Sulawesi, Iya, iya. orang Jawa, orang Dayak, silahkan mereka tinggal di sini. Iya, iya. Bagi mereka yang tidak mampu, Iya, iya. tentunya bagi mereka yang tidak mampu, tentunya kita tidak kenakan biaya. Iya, iya. Gitu. Tetapi kan keseharian kita ada listrik yang kita gunakan, air yang kita gunakan. Nah itu sebenarnya kita inginkan kita berikan secara cuma-cuma. Tetapi yang namanya cuma-cuma itu kecenderungan kita semau gue. Iya, iya, iya. Jadinya berangkat kuliah lampu di kamar masih menyala, Iya, gitu kan. iya. Berangkat kuliah air masih menyala. Iya. Jadinya kita tetap dia kenakan biaya Iya, untuk sebagai tanggung jawab. Yang nantinya ketika mereka sudah tamat kita kembalikan. Artinya Iya, biaya kembalikan. itu kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Lalu bentuk apa? Ya dalam bentuk dana yang sudah dia kumpulkan selama ini. Contoh umpamanya setiap bulan ada biaya listrik, air 100.000 gitu. Ini bentuk tanggung jawab sehingga dia mau berangkat kuliah matikan lampu, mau berangkat kuliah matikan air, berangkat dia kuliah. Iya, iya, iya. Ya, kan tanggung jawab kita, Tanggung karena jawab. kita ada biaya. Tapi di kemudian hari dana yang dia bayarkan itu akan dikembalikan lagi kepada mereka. Berarti nabung ya. Ya seperti menabung lah. Menabung Itu lah. cita-citanya seperti itu. Ya. Tergantung sekarang kemampuan. Kalau umpamanya di tempat lain ya contoh umpamanya pesantren itu bayarnya mahal. Oh, Tinggal di pesantren itu bayarnya mahal. Iya, iya. Jadi sesuatu yang murah itu kecenderungan kita seenaknya. Nah, tetapi kita akan berikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas. Termasuk nanti kita di sini akan berkebun dan di atas kita tuh akan ada nanti kebun hidroponik, nanam sayur, dan yang kita nanti manfaatkan buat kebutuhan kita sehari-hari. Berarti fasilitas apa aja sih yang membedakan sini sama yang lain? Kalau peseraman yang lain gitu kan bervariasi kan. Ada juga yang peseraman yang modern, ada peseraman yang memang dia bentuk kesederhanaan dia Ya. ini kan. Secara umum sih hampir sama, tetapi kita juga karena kita berada di perkotaan lebih diuntungkan, akses internet lebih mudah, listrik juga lebih. Jadinya kita akan buat dia sesuai dengan kebutuhan masa kini lah. Kebutuhan akan internet bagi mahasiswa, kan dia akan ada perpustakaan online dan lain sebagainya. Ya, berarti menarik nih dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kebingungan, Daluman dulu. Daluman dulu. Teman-teman yang Yang sudah kebingungan, duluan itu habis. oh udah habis ya dulu. Bagi teman-teman yang kebingungan mencari rumah tinggal, misalkan kalau kita berada misalkan kita dari Jawa, dari Kalimantan, bingung tinggal di Bali, sedangkan dia kuliah di Bali, bisa tinggal di sini boleh ya, tinggal di sini nanti gitu, dengan persyaratan yang tanggung jawab sebenarnya, persyaratan tanggung jawab, Kedisiplinan, komitmen. Nah ini pesan terakhir nih beli, apa sih keinginan beli terhadap peseraman ini beli? Keinginan ya tentunya dengan peseraman ini satu lebih kuat rasa persaudaraan Ya. atas kebangsaan ya dari berbagai agama, suku, daerah. Yang kedua diharapkan mereka yang tinggal di sini punya katakanlah kelebihan. Contoh Ya. kedisiplinannya kan lebih. Kehidupan asrama selalu kedisiplinan. Ya bangun pagi, aktivitas pagi gitu kan, termasuk juga aktivitas lainnya itu ini termasuk juga secara kualitas juga kita akan ini kan pelatihan kepemimpinan, entrepreneurship dan lain sebagainya. Kita harapkan bahwa mereka yang tinggal di sini punya nilai lebih dibandingkan mereka yang lain. Ya udah, waktu sudah mulai malam dan jam juga sudah mulai berdetak kencang. Dan Yudi juga sudah menjelaskan dari awal sampai akhir sudah jelas. Dan saya tutup dengan channel ini dengan ciao, selamat tinggal.